Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan melanjutkan serial kedokteran berdasarkan bukti yang part ketiga, ya. Kita tahu yang part pertama atau bagian yang pertama itu kita bicara tentang penelitian-penelitian apa yang menyusun bukti-bukti, ya. Masyarakat harus tahu, ya, kalau menjalani suatu tindakan khususnya di bidang wasir, ya, itu apakah tindakan itu disusun berdasarkan bukti-bukti. Yang pertama dilihat penelitiannya. Bukti yang kualitasnya tinggi adalah randomized control trial, ya, RCT. Kalau bukan RCT, kualitasnya tidak tinggi, ya. Nah, yang bagian kedua kita melihat bahwa penelitian-penelitian itu mau dicari buktinya, kemudian dari hasilnya itu kita membentuk yang namanya guideline atau garis pedoman penanganan wasir misalnya, ya, berdasarkan pendekatan dengan grades approach, ya. Dibagi dua, grade 1 dan grade 2. Grade 1 itu manfaat lebih besar daripada kerugiannya. Kalau grade 2 itu kerugian dan manfaatnya hampir sama atau hampir sama, ya. Jadi 50% kerugiannya dan manfaatnya. Kalau yang ini, yang grade 1 manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya. Dan grade 1 dan grade 2 dibagi menjadi ABC berdasarkan kualitas buktinya. Kualitasnya tinggi itu A, yang B kualitasnya menengah, C itu kualitasnya rendah atau sangat rendah. Berdasarkan grades approach, ya. Kemudianlah muncullah guideline atau garis pedoman. Di dunia ini dalam penanganan wasir itu ada guideline atau garis pedoman. Jepang, India, Italia, Jerman, Prancis, Amerika, Inggris, dan banyak negara, ya, kecuali di Indonesia. Oleh sebab itu nanti saya akan memberikan pendapat guideline mana yang harus kita pakai, ya. Nah, sesudah terbentuknya guideline atau national guideline, katakanlah, ya, negara-negara itu membuat garis pedoman penanganan wasir yang baik. Masing-masing negara itu bisa beda-beda kok. Bisa bervariasi. Berdasarkan apa? Metodologinya, ya. Oleh sebab itu, untuk menilai guideline ada instrumen yang namanya AGREE. AGREE. Appraisal of Guideline Research and Evaluation, ya. Ini suatu instrumen untuk menilai dan mengevaluasi guideline ini. Jelas, ya? Untuk dinilai metodologinya, ya, kadang-kadang guideline nasional itu juga kualitasnya ada yang tidak baik, ya. Apalagi yang tidak mempunyai guideline atau tidak mempunyai garis pedoman. Dan ini menjadikan dokter yang melakukan di negara itu tidak bekerja berdasarkan guideline atau garis pedoman. Berdasarkan sakkarepe dhewe, semaunya dokternya. Ini hati-hati, ya, hati-hati. Ya, maka saya mengedukasi dalam hal ini. Khususnya di bidang wasir yang menjadi bidang saya atau bidang ambeien ini, ya. Nah, AGREE instrumen AGREE tadi itu untuk menilai dan mengevaluasi garis pedoman ini yang tidak semuanya baik dan bervariasi antar negara. Jelas, ya? Kemudian dari AGREE ini dikembangkan AGREE yang kedua, versi yang kedua, ya, AGREE 2, ya, untuk memberikan framework, ya, memberikan koridor di dalam bekerja, dalam membentuk guideline atau garis pedoman, dalam mengevaluasi guideline, ya, di dalam memberikan metodologi yang baik di dalam membuat guideline,
kemudian memberikan informasi apa yang harus ditulis di dalam guideline, itu agree 2. Jadi kalau garis pedoman di suatu negara sudah melalui proses, ya, ada penelitian randomized control trial, dilakukan meta analisis atau systemic review, berdasarkan GRIDS approach muncullah guideline atau garis pedoman. Guideline ini bervariasi antar negara karena metodologinya tidak sama. Maka ada instrumen yang namanya agree atau yang versi terbarunya agree yang kedua, agree 2. Untuk apa? Menilai variasi-variasi guideline di banyak negara. Nah, sekarang hasil dari evaluasi dengan instrumen agree 2 ini di dalam guideline atau garis pedoman Wasir, itu muncullah guideline yang terbaik, ya. Jelas ya? Lah, guideline yang terbaik yang mana ini? Di negara mana? Ya, saya sudah research, sudah melihat penelitian-penelitian tentang guideline ini, ya. Dengan studi publikasi-publikasi guideline di dunia ini, ya. Yang paling bagus adalah guideline dari Eropa, dari The European Society of Coloproctologists yang terbaru tahun 2020, ya. Ini sudah melalui agree yang kedua, ya, dan ini bisa dipakai secara internasional, ya. The European Society of Coloproctologists guideline yang tahun 2020 ini dibuat oleh 6 negara, ya, yang mempunyai pikiran untuk memperbaiki guideline nasional mereka. Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, dan Denmark. 6 negara ini membuat suatu panitia guideline dengan melalui instrumen agree kedua. Maka muncullah guideline-nya Eropa dari 6 negara ini, kemudian seragam, ya, dari variasi-variasi guideline. Dan penanganan Wasir berdasarkan guideline-nya Eropa ini dari 6 negara ini, inilah yang terbaik yang bisa dipakai secara internasional. Saya berharap teman-teman sejawat saya, dokter bedah, itu memakai guideline dalam penanganan Wasir atau ambeien di Indonesia, memakai guideline-nya Eropa ini yang terbaru tahun 2020, ya. Belum dikembangkan lagi. Nanti kalau yang ada yang terbaru saya akan upload. Saya akan buat tayangan YouTube-nya, ya, supaya masyarakat tahu dan teman sejawat saya juga tahu. Jadi pada part keempat nanti saya akan jelaskan guideline-nya Eropa ini yang terbaru, apa saja sih penanganan Wasir yang baik, ya, berdasarkan proses yang panjang dari narasi saya dari seri pertama, kedua, ketiga ini. Nanti yang keempat saya akan jelaskan tentang guideline-nya Eropa, ya. Dan kita harus mengikuti karena itu proses mulai dari membentuk bukti berdasarkan penelitian randomized control trial, membuat guideline dengan GRIDS approach, kemudian menilai guideline itu dengan agree atau versi terbarunya agree 2. Sehingga guideline inilah yang terbaik yang bisa dipakai secara internasional. Jelas ya? Tunggu yang part keempat, saya akan jelaskan penanganan apa yang terbaik, ya. Saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya kepada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran, saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Bagi teman-teman yang mau mengikuti diskusi langsung bersama saya, ikuti Insight with Dr. Paran setiap Rabu jam 10 pagi, yang undangannya saya upload biasanya di Instagram Tanya Dokter Paran 1-2 hari sebelumnya.